Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali pada mata kuliah Farmasi Fisika. Dan pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama mengenai kristalografi farmasi. Baik, semoga kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat supaya nanti dapat menyimak materi ini dengan baik juga teman-teman. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kristalografi farmasi, maka kita coba cari tahu dulu apa sih definisi atau pengertian dari kristalografi farmasi. Oke, kita awali dulu dari definisi kristalografi. Jadi, kristalografi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang kristal, ya. Jadi, di sini ilmu memang yang mempelajari terkait dengan kristal, di mana ilmu ini dikembangkan untuk mempelajari perkembangan dan pertumbuhan kristal, termasuk bentuk, struktur dalam, dan juga sifat-sifatnya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita ingin belajar mengenai kristalografi farmasi, maka yang kita pelajari itu adalah spesifik berkaitan dengan kristal-kristal yang masuk atau yang digunakan dalam bahan farmasi. Jadi, kristalografi farmasi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur kristal pada bahan farmasi. Selanjutnya teman-teman sebagai overview ya teman-teman, jadi sifat fisiko-kimia suatu bahan itu sangat bergantung dari struktur internal kristal penyusunnya. Jadi pada saat suatu kristal itu memiliki struktur yang berbeda, maka nanti sifat fisiko-kimianya juga bisa berbeda gitu ya. Jadi perbedaan struktur internal kristal akan memberikan perbedaan sifat. Contohnya apa? Perbedaan sifat pada kelarutan misalnya. Sehingga ini nanti biasanya akan berpengaruh juga terhadap ketersediaan hayati suatu senyawa pada saat suatu senyawa obat ini dipergunakan sebagai sediaan obat ya ke dalam tubuh manusia misalnya. Kemudian yang kedua, selain struktur internal kristal ini akan memberikan perbedaan sifat sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan hayati pada saat digunakan, perbedaan sifat ini juga dapat mempengaruhi proses produksi. Jadi, semisal ada suatu senyawa yang memiliki struktur kristal A dan kristal B. Pada saat kristal A dia memiliki melting point atau titik lebur yang tinggi, sedangkan pada saat dia berbentuk kristal B dia memiliki melting point atau titik lebur yang rendah misalnya. Tentu saja hal ini nanti akan mempengaruhi proses produksi gitu ya, sehingga apabila kita tidak mengetahui adanya bentuk kristal yang berbeda dari suatu senyawa obat ini, nanti bisa saja pada saat kita menggunakan suatu bahan yang mungkin kita anggap sama padahal ternyata struktur kristalnya berbeda, ternyata nanti pada saat proses produksi itu menghasilkan suatu sediaan yang berbeda pula. Seperti itu. Nah, sebanyak 30% bahan farmasi biasanya berbentuk kristal hidrat. Jadi kristal hidrat itu suatu bentuk kristal di mana di dalamnya terdapat molekul air ya yang terjebak di dalam struktur kristalnya, di mana ukuran molekul air yang kecil dapat dengan mudah masuk dan mengisi ruang yang kosong pada kisi-kisi kristal. Nah, terkait bentuk kristal, ada beberapa modifikasi yang biasa dilakukan dengan tujuan tadi untuk memodifikasi sifat fisiko-kimia dari zat aktif tersebut. Di antaranya itu dilakukan beberapa modifikasi metode kokristal, kemudian modifikasi bentuk garam, kemudian juga bisa juga dilakukan suatu pretreatment gitu ya, atau suatu tindakan dispersi padat begitu, atau juga ada dengan cara atau metode kompleks inklusi. Nah, modifikasi kokristal biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat fisikokimia bahan obat, dan kelebihannya dia itu tidak mengubah struktur molekul dan sifat farmakologisnya. Gitu. Kemudian contoh senyawa yang dapat dimodifikasi melalui kokristalnya, contohnya itu ada senyawa obat karbamazepin dan sildenafil, di mana kedua senyawa obat tersebut memiliki kelarutan di dalam air yang sangat rendah.
Sehingga untuk memperbaiki nanti apabila digunakan secara peroral begitu ya, untuk memperbaiki ketersediaan hayati di dalam pembuluh darah, maka terkait dengan permasalahan kelarutan ini harus diatasi atau harus dilakukan perbaikan. Sehingga kemudian karbamazepin dan sildenafil itu banyak yang mengembangkan dalam bentuk kokristal. Jadi kokristal itu adalah suatu teknik atau suatu metode begitu ya untuk membentuk kristal dari senyawa obat ini. Dia dibuat mempunyai ikatan kovalen dengan bahan yang lainnya. Jadi akan terbentuk suatu kokristal dari bahan senyawa aktif obat dengan bahan tambahan gitu ya. Jadi itu. Kemudian contohnya lagi adalah pada senyawa bahan alam ya, yaitu quercetin, di mana quercetin ini merupakan salah satu turunan flavonoid yang dia memiliki banyak sekali manfaat begitu untuk digunakan kepada manusia. Nah, quercetin ini di samping manfaatnya yang sangat besar begitu, dia memiliki satu permasalahan yaitu terkait dengan kelarutannya. Jadi kelarutannya itu sangat rendah. Sehingga quercetin ini apabila tidak dilakukan suatu modifikasi, biasanya kalau langsung digunakan begitu saja, itu nanti ketersediaan hayatinya itu akan menurun atau kecil. Sehingga quercetin ini pun akhirnya banyak yang mengembangkan dalam bentuk modifikasi kristal juga. Tadi sudah saya jelaskan, kokristal merupakan suatu senyawa kristal yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang berbeda ya. Jadi satunya senyawa obat, satu atau lebihnya lagi biasanya adalah bahan pembantu begitu, dimana kedua bahan atau lebih ini itu terikat dalam suatu kisi kristal melalui interaksi non-kovalen dalam rasio stoikiometri tertentu. Jadi rasionya itu biasanya dalam rasio atau perbandingan yang tetap gitu. Nah, dengan dilakukannya pengembangan ilmu kristalografi terutama di bidang farmasi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan produksi yang ada dan dapat menjadi solusi dari masalah terutama terkait dengan ketersediaan hayati sediaan farmasi. Selanjutnya, teman-teman, kita akan belajar mengenai sejarah kristalografi. Jadi kristalografi sendiri itu merupakan suatu sains eksperimental gitu ya. Jadi suatu ilmu pengetahuan yang banyak melibatkan percobaan begitu, di mana tujuannya untuk menentukan susunan atom dalam zat padat. Dahulu istilah ini digunakan untuk studi ilmiah kristal. Nah, kata kristalografi sendiri berasal dari kata bahasa Yunani, di mana terdiri dari kata kristalon dan grafein. Kristalon artinya tetesan dingin atau beku, di mana maknanya ini dapat meluas kepada semua padatan transparan pada derajat tertentu. Sedangkan grafein itu artinya adalah menulis. Ya, jadi kristalografi itu gabungan dari dua kata kristalon dan grafein ini tadi. Oke, deskripsi singkat ya teman-teman. Jadi tadi kita ulang sedikit bahwa sifat fisikokimia tadi sangat bergantung dari struktur internal kristal penyusunnya. Perbedaan struktur internal kristal akan memberikan perbedaan sifat ya. Tadi contohnya terkait dengan sifat kelarutan. Sehingga nanti sifat-sifat tersebut juga dapat berpengaruh pada proses produksi. Gitu. Nah, modifikasi kokristal tadi dilakukan lebih utama tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat fisikokimia, tetapi tanpa mengubah struktur molekul dan juga aktivitas atau sifat farmakologinya. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman kita akan menginjak lebih lanjut terkait dengan kristal ya teman-teman. Jadi kalau kita berbicara kristal, maka kristal tentu saja merupakan salah satu
bagian atau jenis dari suatu zat yang termasuk dalam wujud zat padat. Ya, kita ketahui kalau zat itu berdasarkan pada wujudnya, kita ketahui ada padat, cair, dan gas gitu. Nah, yang termasuk dalam kristal itu adalah suatu zat yang dia secara wujud itu adalah masuk kategori zat padat gitu ya. Nah, bentuk padatan kristal dalam bidang farmasi merupakan salah satu bentuk padatan yang stabil. Kita tahu ya bahwa kalau suatu benda berada dalam wujud padat, dia itu biasanya memiliki keteraturan komponen molekul gitu ya, atau ikatan molekulnya, sehingga dari segi stabilitas pun dia biasanya lebih stabil jika dibandingkan dari bentuk-bentuk wujud zat yang lainnya, misalnya cair atau gas gitu. Nah, sifat kristal merupakan kristal yang ideal pada unit strukturnya yang diulang secara teratur dan tanpa batas dalam ruang 3 dimensi. Salah satu contoh yaitu banyak obat yang terdapat dalam bentuk kristal padat. Kenapa? Karena secara stabilitas dan kemudahan penanganan selama berbagai tahap pengembangan obat. Jadi kalau suatu bentuk atau suatu senyawa obat itu rata-rata seringnya diproduksi atau disintesis itu dalam bentuk kristal padat, karena ini tadi kelebihannya bahwa kalau ini dibuat dalam bentuk kristal padat, secara stabilitas biasanya dia akan memiliki stabilitas yang lebih lama jika dibandingkan dengan pada saat dalam bentuk yang lainnya. Di samping itu juga dari segi penanganan itu lebih mudah ya kalau misalnya bentuknya adalah bentuk kristal padat gitu. Nah, padatan kristalnya itu bisa berbentuk polimorf, sulfat, atau hidrat. Ya, jadi kalau polimorf kemarin juga sudah dipelajari ya bahwa polimorf itu adalah suatu keadaan atau suatu kondisi di mana suatu kristal memiliki bentuk kristal lebih dari satu. Ya, kenapa kok bisa memiliki bentuk kristal lebih dari satu? Dikarenakan biasanya terpapar pada suatu kondisi yang berbeda. Jadi misalnya pada suhu yang berbeda, kemudian pada tekanan yang berbeda ya, sehingga kemudian kristalnya itu mempunyai bentuk yang berbeda pula. Nah, jika ada suatu senyawa yang memiliki karakteristik seperti itu, maka senyawa tersebut disebut memiliki fenomena polimorfisme seperti itu. Sedangkan sulfat atau hidrat itu adalah suatu bentuk kristal di mana di dalam kisi-kisi kristalnya itu mengandung cairan ya, di mana sulfat itu berarti biasanya menuju pada cairan atau pelarut yang non air ya, atau non aqueous. Jadi misalnya pada saat pembentukan kristalnya itu dengan menggunakan pelarut bukan air, kemudian pelarutnya ada yang terjebak di dalam struktur kisi kristalnya, maka kristal tersebut disebut dengan kristal sulfat. Tetapi kalau misalnya di dalam struktur kisi kristal tersebut yang terjebak adalah air ya, maka kita istilahkan dengan kristal hidrat. Seperti itu. Jadi kristal hidrat itu spesifik yang terjebak di dalam kisi kristalnya itu adalah berupa molekul air. Kayak gitu. Nah, contoh aplikasi kristal pada bidang farmasi itu contohnya pada salah satunya kita berbicara zat aktif obat penisilin G ya. Ini salah satu bentuk antibiotik di mana penisilin G ini seringnya disimpan dalam bentuk kristalnya supaya lebih stabil dan tahan lama selama proses penyimpanan. Jadi tadi kembali dengan dilakukannya pengembangan ilmu kristalografi terutama di bidang farmasi, ini nanti diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan produksi yang ada. Selain itu juga diharapkan menjadi solusi dari masalah ketersediaan hayati dari berbagai macam bentuk sediaan farmasi. Selanjutnya kita mulai akan masuk ke ciri dari kristal ya teman-teman. Jadi kristal itu ada beberapa hal yang menjadi ciri khas ya. Yang pertama adalah kristal merupakan susunan atom-atom yang teratur dalam ruang 3 dimensi. Ya, jadi di sini kristal itu ciri khas pertamanya adalah susunan atom-atomnya itu sangat teratur dalam ruang 3 dimensi.
Kemudian yang kedua adalah keteraturan susunan tersebut terjadi dikarenakan kondisi geometris yang harus memenuhi adanya ikatan atom yang berarah dengan susunan yang rapat. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ditinjau dari struktur atom penyusunnya ya. Jadi bahan padat itu dibedakan menjadi tiga ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah kristal tunggal atau monokristal, kemudian polikristal ya, kristal di mana memiliki bentuk lebih dari satu, dan juga sebagai bentuk amorf. Oke. Jadi ini kristal dan non kristal teman-teman. Kalau kristal tadi material yang tersusun atas deretan atom-atom yang teratur letaknya dan berulang ya atau periodik. Contohnya logam, sebagian besar keramik, kemudian beberapa polimer misalnya gitu. Sedangkan kalau suatu bentuk padat yang dia non kristal atau juga salah satu bentuk non kristal itu adalah bentuk amorphous gitu ya, amorph gitu, dia itu tidak memiliki keteraturan atom gitu. Jadi coba ini contohnya ya, misalnya silikon dioksida atau SiO2 ya, ini teman-teman itu ada bentuk kristalin dan ada bentuk amorfosnya. Jadi ini bentuk kristalin, ini bentuk amorfos. Kalau teman-teman lihat ya, pada bentuk kristalin itu strukturnya dia itu terdiri dari deretan atom-atom yang tersusun letaknya itu teratur dan berulang ya. Jadi ini letaknya itu semuanya kisinya itu atau bentuknya seragam ya, mirip seperti segi 6 begini ya. Oke, maaf. Oke, seperti ini kurang lebih. Sedangkan kalau diperhatikan pada waktu bentuknya adalah amorphous, ini jenis ikatannya maupun bentuk ikatannya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi ini tidak teratur bentuknya. Ada yang strukturnya itu kecil, terdiri dari beberapa ikatan saja, tetapi ada juga yang besar seperti itu. Jadi ikatan atom-atomnya itu cenderung tidak teratur atau tidak sama. Sehingga di sini karena susunan atom yang berbeda keteraturan ini tentu saja tadi menyebabkan struktur kristalin atau SiO2 dalam bentuk kristal itu akan memiliki stabilitas yang lebih baik jika dibandingkan struktur SiO2 pada bentuk amorphous. Ya, selanjutnya kita mungkin mengingat sedikit ya teman-teman terkait dengan struktur atom ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai struktur atom, kita ingat bahwa di dalam atom, atom itu kan dari kata atomos ya, tidak bisa dibagi lagi gitu. Jadi atom itu struktur utamanya terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Dimana proton dan neutron ini letaknya terletak pada inti atom ya, ada di tengah begitu. Kemudian elektron dia itu menempati orbital-orbital di bagian luar inti atom. Kemudian kita juga ingat neutron itu adalah subatom atau bagian atom di mana dia memiliki muatan positif proton ya. Neutron itu memiliki muatan netral atau tidak bermuatan ya. Jadi dia itu netral, tidak bermuatan. Sedangkan elektron itu memiliki muatan negatif ya. Nah, karena proton dan neutron ini berada di dalam inti atom dan kita ingat bahwa suatu bagian yang dia memiliki sifat gaya tarik menarik biasanya itu apabila memiliki muatan yang berbeda gitu. Jadi elektron yang bermuatan negatif itu ditarik oleh proton yang bermuatan positif pada inti atom. Jadi dalam hal ini semua atom di alam semesta itu akan terjadi bermuatan positif. Nah, karena ada kelebihan muatan listrik positif di dalam proton, akibatnya semua atom itu akan saling bertolak satu dengan yang lain gitu. Jadi ini ya, karena proton di dalamnya itu muatannya positif, sedangkan neutron tadi kan muatannya negatif ya, maka elektron yang ada di luar ini itu akan cenderung ditarik oleh
si proton gitu ya. Jadi ada gaya tarik menarik sehingga elektron ini cenderung seperti ditarik begitu ya ke arah inti atom gitu. Sehingga kurang lebih dikarenakan adanya kekuatan dari proton untuk menarik elektron itu, maka atom itu kemudian memiliki muatan seperti atau ada kelebihan muatan listrik positif begitu ya di dalam proton gitu. Selanjutnya, setelah tadi kita sedikit flashback atau mengingat ya terkait dengan struktur atom, tadi kita ingat ada inti atom ya terdiri dari proton neutron, kemudian di orbital luarnya itu ada elektron. Nah, itu tadi sebagai penghantar bahwa sebagai dasar kenapa sih atom-atom itu kemudian bisa tersusun atau terpisah-pisah begitu ya, karena atom ini tadi biasanya hampir karena memiliki muatan yang hampir sama ya, ada sifatnya lebih ke arah positif, makanya atomnya itu saling tolak menolak begitu, tidak saling berikatan begitu atau berdekatan gitu. Nah, sekarang kita berbicara mengenai struktur kristal, teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan struktur kristal itu adalah susunan khas atom-atom di dalam kristal. Jadi kalau kita akan berbicara mengenai kristal dan kita ingin mengetahui bentuk atau strukturnya, maka kita belajar tentang struktur kristal. Jadi struktur kristal itu terdiri dari kisi dan basis ya. Nah, apa itu kisi, apa itu basis gitu. Jadi kalau basis itu bangunan terkecil dari kristal atau kumpulan dari atom-atom. Sedangkan kisi atau sering juga kita sebut dengan lattice gitu ya, kumpulan basis yang tersusun secara teratur dan periodik di dalam ruang. Jadi misalnya ini gambaran dari basis begitu, sedangkan ini gambaran dari kisi atau lattice. Maka kemudian nanti mereka bergabung bersama ya sehingga membentuk susunan yang teratur ya, disebut dengan struktur kristal. Kemudian di dalam struktur kristal kita juga mengenal istilah unit cell atau sel satuan, di mana unit cell itu adalah bagian terkecil dari lattice gitu ya. Lattice tadi kisi ya, jadi bagian satu per satu bagian titik hitam ini sering disebut dengan unit cell atau sel satuan. Nah, kemudian kalau kita melihat ya teman-teman dari bentuk atau wujud dari unit sel kristal, maka kita akan mengenal pengklasifikasian bentuk unit sel kristal itu menjadi 7 kristal sistem. Jadi yang pertama itu adalah sering kita istilahkan dengan kubik, kemudian yang kedua tetragonal ya, kemudian yang ketiga monoklinik, keempat ortorombik, kelima triklinik, keenam heksagonal, dan yang ketujuh itu trigonal atau rombohedral. Kita nanti akan coba melihat lebih jelas ya gambar dari satu persatu unit sel kristal ini. Yang pertama, unit sel yang dia berbentuk kubik. Jadi kita ingat bahwa kubik itu ya wujudnya seperti kubus gitu ya, dimana kubus ini terdiri dari bagian-bagiannya itu gabungan-gabungan dari bentuk persegi. Artinya berarti di sini panjang dari setiap sisinya ya, ini sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi ya atau ketebalan begitu, A sama dengan B sama dengan C. Jadi panjang dari keseluruhan sisinya itu memiliki panjang yang sama. Nah, itu maka unit kristalnya atau struktur kristalnya itu sering disebut dengan kubik. Nah, kubik sendiri itu ada 3 jenis, teman-teman. Kubik yang simple gitu ya. Jadi dia ini terhubung pada titik-titik diagonalnya, kubik simple ini. Kemudian ada kubik face centered ya. Jadi untuk pusatnya itu dia ada di bagian sisi-sisi luarnya. Sedangkan ada yang body centered, jadi pusatnya atau pusat struktur kristalnya itu berada di tengah-tengah dari kubik tersebut
gitu. Jadi ini unit cell atau struktur kristal yang pertama, kubik. Yang kedua, tetragonal. Tetragonal kalau diperhatikan hampir sama dengan kubik ya, tetapi yang berbeda ini adalah kalau diperhatikan panjang dari ini ya, di bagian atas ini ya, sisi yang di bagian atas ini dia memiliki panjang yang sama, tetapi ketinggiannya ini memiliki ketinggian yang berbeda ya. Jadi kalau bentuk yang seperti ini itu kita sebut dengan struktur kristal tetragonal. Nah, struktur kristal tetragonal itu terbagi menjadi dua, yaitu simple atau sederhana ya, tetragonal sederhana, dan tetragonal body center. Jadi sama ya kayak tadi, body center itu pusat struktur kristalnya ada di tengah. Kemudian yang ketiga, ortorombik ya. Ortorombik di sini ada terbagi menjadi 4. Apa sih yang membedakan, Bu? Sepertinya tetragonal dengan ortorombik ini mirip-mirip nih gitu, hampir tidak berbeda. Nah, ini kalau diperhatikan teman-teman, perbedaannya itu adalah terletak pada bagian sisi atasnya. Kalau tetragonal, bagian sisi atas ini dia memiliki ukuran sisi panjang yang sama. Nah, kalau ortorombik itu ke semua sisinya dia itu memiliki ukuran yang berbeda. Gitu ya. Jadi dari misalnya dari bagian atas ya, ini antara sisi yang ini dengan yang depan ini dia panjangnya berbeda. Kemudian bagian ketinggian ini juga panjangnya berbeda. Jadi ukuran sisi-sisinya itu semuanya berbeda. Nah, kalau seperti ini kita sebut struktur kristalnya itu adalah ortorombik. Nah, untuk struktur kristal yang ortorombik ada yang disebut dengan atau bentuknya itu adalah sederhana. Kemudian ada yang body center ya, jadi diperhatikan ini titik birunya ada di tengah. Kemudian ada yang base center ya, jadi dia pusatnya ada di bagian atas dengan di bagian bawah begitu. Kemudian ada face center, jadi di seluruh sisi atau di bagian sisi-sisinya itu ada ya pusatnya. Nah, ini birunya itu tersebar pada sisi-sisinya. Itu ortorombik. Selanjutnya kita yang monoklinik gitu ya. Jadi monoklinik itu hampir mirip dengan ortorombik tadi, teman-teman. Nah, di sini keseluruhan sisinya dia memiliki ukuran panjang yang berbeda-beda begitu, antara panjang, lebar dengan tingginya. Dan di sini yang membedakan juga adalah ini bentuknya kalau dilihat dia seperti agak, kalau orang Jawa bilang itu ndoyong gitu ya, agak miring gitu. Jadi di sini ada sudut yang dia bentuknya itu tidak 90 derajat. Sehingga kalau tadi ortorombik itu dia cenderung tegak, hanya sisinya tadi ukurannya antar panjang, lebar dengan tingginya itu dia berbeda. Kalau ini selain panjang, lebar, dan tingginya itu ukurannya berbeda, juga ada sudut yang dia bentuknya atau ukurannya itu tidak 90 derajat, sehingga penampakan struktur kristalnya itu seperti ortorombik, tetapi dia miring gitu ya, atau seperti condong begitu ya, doyong kayak gitu. Nah, ini sama ada dua, yaitu monoklinik sederhana dengan base center. Jadi base centernya itu dia ada di misalnya bagian depan dan bagian belakang. Oke. Kemudian selanjutnya kalau tadi monoklinik, ini triklinik mirip juga dengan monoklinik. Hanya perbedaannya adalah selain sisinya panjang, lebar, dan tinggi dia tidak sama, sudutnya juga semuanya bukan 90 derajat ya. Jadi sudutnya itu dia mungkin ada yang sudutnya tumpul begitu ya, melebar begitu, tetapi kemudian juga ada yang sudutnya itu curam begitu ya, sehingga ada yang di atas 90 derajat, ada yang di bawah 90 derajat sudutnya, jadi berbeda-beda tetapi tidak 90 derajat. Nah, sehingga bentuknya kalau dilihat itu lebih tidak simetris lagi ya, mirip sekali dengan monoklinik, tetapi ini istilahnya tingkat kecondongannya itu dia jauh lebih miring gitu ya, atau lebih tidak simetris gitu. Nah, untuk struktur kristal triklinik hanya ada satu saja. Selanjutnya heksagonal ya. Heksagonal itu berarti dia
sisinya itu kurang lebih itu ada 6 ya teman-teman heksa ya. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 gitu. Jadi kurang lebih bentuknya itu dia seperti itu. Nah, ini yang perlu dicatat adalah untuk sisi di bagian atas, keenam sisinya ini ukurannya sama, tetapi untuk ketebalan atau tingginya begitu, nah itu berbeda, tidak sama dengan ukuran sisi di bagian atas. Kemudian dari segi sudutnya ya, ada yang 90 derajat dan ada yang 120 derajat gitu. Kemudian yang terakhir rombohedral ya. Rombohedral itu mirip seperti monoklinik, triklinik ya, teman-teman. Hanya di sini yang membedakan adalah pada rombohedral sisi-sisinya itu sama semuanya, jadi mirip seperti kubik ya. Sisi ini baik panjang, lebar maupun tingginya dia ukurannya sama semuanya. Hanya pada sudut-sudutnya itu dia tidak berbentuk atau tidak berukuran 90 derajat. Jadi ini sedikit sudutnya itu berbeda ya. Kalau kubik tadi itu kan semua sudutnya itu 90 derajat, kalau rombohedral dia itu bukan 90 derajat. Jadi seperti dengan pada triklinik ya. Jadi mungkin ada sudutnya yang besar lebih dari 90 derajat, tapi ada juga sudut yang agak kecil, agak tajam begitu ya, kurang dari 90 derajat gitu. Jadi ini teman-teman nanti silahkan untuk dilihat kembali dan dicatat atau diingat-ingat begitu ya, perbedaan dari struktur kristal yang ada 7 ini ya, tadi di awal dari kubik sampai dengan rombohedral. Selanjutnya kita berbicara mengenai klasifikasi kristal. Ya, jadi klasifikasi kristal yang kita bicarakan yang pertama itu adalah tadi terkait dengan polimorf. Ya, polimorf itu dikatakan sebagai polimorf apabila di dalam bentuk padatannya memiliki minimal 2 jenis kristal yang berbeda. Nah, kristal yang memiliki atau bersifat polimorf ini merupakan bentuk kristal yang kurang stabil sehingga dia cenderung lebih mudah larut dan kemudian cepat terabsorpsi daripada bentuk kristal stabilnya. Jadi misalnya chloramphenicol begitu ya, mempunyai dua bentuk polimorfisme. Ada polimorfisme bentuk A dan ada polimorfisme bentuk B, di mana bentuk A itu sifatnya tidak aktif dan bentuk B itu dia lebih stabil ya, berupa chloramphenicol palmitat gitu. Nah, perubahan dari polimorfisme sendiri teman-teman itu ada yang disebut dengan perubahan monotropi dan ada perubahan enansiotropi. Perubahan monotropi adalah perubahan yang terjadi di mana sifatnya itu irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, di sini biasanya berlangsung satu arah dan arahnya adalah dari bentuk yang metastabil atau bentuk yang tidak stabil begitu ya ke bentuk yang stabil. Jadi ini disebut dengan perubahan monotropi. Sedangkan perubahan yang kedua itu adalah perubahan enansiotropi, di mana perubahan enansiotropi ini perubahan yang terjadi secara reversibel pada suhu dan tekanan tertentu. Artinya, kalau perubahannya berupa perubahan enansiotropi, mungkin pada suhu dan tekanan tertentu dia akan berbentuk kristal A misalnya. Tetapi apabila nanti dia berada dalam kondisi suhu dan tekanan tertentu yang lain gitu, dia berubah menjadi bentuk kristal B. Kalau nanti kembali ke suhu dan tekanan yang dia tadi seperti pada saat dia berbentuk kristal A, nanti dia bisa berbentuk kristal A kembali. Nah, seperti ini disebut dengan perubahan reversible ya. Artinya manakala dia berada pada suhu dan tekanan tertentu, dia akan berada pada bentuk kristal tertentu, tetapi pada saat dia berada pada suhu dan tekanan yang berbeda, dia akan berubah menjadi bentuk kristal yang berbeda pula. Jadi ini perbedaan monotropi dengan enansiotropi. Selanjutnya
Tadi selain polimorf ya teman-teman, yang kedua itu adalah terkait dengan sulfat dan hidrat. Jadi keadaan sulfat dan hidrat ini dikenal juga dengan istilah pseudopolimorf ya, atau polimorf semu ya teman-teman. Pseudopolimorf itu polimorfisme semu gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan sulfat hidrat atau pseudopolimorf ini? Jadi ini adalah suatu fenomena atau keadaan di mana kristal padat itu mengandung molekul solvent. Ya, di mana solvent ini berasal dari pelarut yang digunakan pada saat proses kristalisasi ya, dan solvent ini kemudian terjebak dalam struktur kristal. Suatu senyawa kristalin dapat mengandung pelarut kristal tersendiri, baik secara stoikiometri melibatkan penyerapan molekul solvent dalam kisi kristalnya. Jadi, selama proses kristalisasi, molekul air dan molekul pelarut yang lainnya itu dapat berikatan kuat dengan zat aktifnya, bisa menghasilkan sulfat apabila molekul atau pelarutnya ini adalah bukan air. Dan sering kita sebut hidrat apabila molekul atau pelarut yang terjebak ini adalah berupa molekul atau pelarut air. Kemudian yang ketiga itu adalah fenomena kokristal ya. Jadi tadi juga sudah sempat disinggung di awal bahwa di sini kokristal itu merupakan suatu kompleks kristalin yang terdiri dari dua atau lebih konstituen molekul netral yang saling berikatan dalam kisi-kisi kristalnya melalui interaksi non-kovalen. Terutama biasanya ikatan yang terjadi itu adalah ikatan hidrogen. Oke, teman-teman, jadi dari beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kita sampai pada kesimpulan. Jadi yang pertama, klasifikasi sebuah material ditentukan berdasarkan struktur yang dimiliki oleh material tersebut. Apakah struktur material berbentuk kristal, non-kristal, atau campuran dari kedua jenis struktur tersebut. Tentu saja ini dapat ditentukan melalui susunan-susunan atom, ion-ion, atau molekul-molekul yang saling berikatan dalam struktur material tersebut. Kemudian yang kedua, susunan atom-atom dalam struktur kristal sangat menentukan sifat-sifat logamnya. Struktur kristal logam umumnya adalah BCC ya, atau body centered cubic ya, FCC, atau face centered cubic, dan HCP. Ya, kemudian struktur kristal FCC dan HCP memiliki bilangan koordinasi dan faktor kemasan atom yang sama, sedangkan logam dengan struktur kristal BCC itu mempunyai kerapatan atom yang lebih rendah jika dibandingkan dengan logam dengan struktur kristal FCC ya. Hal ini yang menyebabkan logam dengan struktur kristal BCC lebih sulit dibentuk jika dibandingkan dengan yang memiliki struktur kristal FCC karena mempunyai kekuatan rendah tetapi memiliki kelihatan yang tinggi atau ductility. Dan yang terakhir, teman-teman, kita berbicara mengenai crystal habit ya. Dimana crystal habit itu adalah bentuk fisik kristal atau physically crystalline gitu ya, dimana bentuk mineral yang dipengaruhi pada keadaan yang seperti apa atau di mana kristal itu tumbuh. Jadi bentuk fisik ini merupakan bentuk yang identik yang dimiliki oleh setiap kristal. Nah, apa yang mempengaruhi pembentukan atau kristal habit ini, teman-teman? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain yang pertama adalah kondisi supersaturasi. Jadi pada saat proses pembentukan kristal ini itu kondisi supersaturasinya itu seperti apa ya? Jadi seberapa dia itu kelarutannya itu supersaturated gitu ya, atau lebih dari titik kelarutan yang dia punya. Kemudian yang kedua adalah bergantung pada kecepatan pendinginan dan tingkat pengadukan. Jadi pada saat proses kristalisasi ini dari pelarutnya itu dia seberapa
kecepatan proses pendinginan ya. Jadi dari suhu tertentu kemudian dia di cooling down gitu ya, atau didinginkan. Nah, kecepatan pendinginannya ini dan juga kecepatan atau tingkat pengadukan yang diberikan itu nanti bisa memberikan struktur kristal yang berbeda. Kemudian sifat dan bahan pelarut. Artinya pada saat kita melakukan proses kristalisasi, jika kita menggunakan pelarut satu dengan pelarut yang lainnya, itu nanti bisa menghasilkan suatu struktur kristal yang berbeda. Kemudian juga bergantung juga pada kosolven ya, atau pelarut pembantu begitu, kosolut, bahan yang dilarutkan yang lainnya. Kemudian juga bergantung pada ion asing yang ada di dalam pelarut maupun pada saat kondisi pembentukan kristal itu tadi. Dan ini beberapa pemanfaatan dari sifat kristal ya teman-teman. Jadi apabila kita mengetahui struktur atau sifat dari kristal, maka nanti akan bisa menjadi bahan pertimbangan kita pada saat kita memilih bahan baku yang akan kita gunakan dalam pembuatan obat. Jadi pada saat kita memilih suatu bahan baku obat begitu, kita akan bisa mempertimbangkan apakah kita memilih bentuk yang kristalin, bentuk yang amorf, kemudian kalau dia memiliki polimorfisme, kira-kira bentuk polimorf yang seperti apa yang tepat untuk sediaan kita, ataupun kalau dia dalam keadaan kristal hidrat ataupun sulfat. Kemudian yang kedua, setelah kita menjadi sebagai salah satu bahan pertimbangan pada saat pemilihan bahan baku obat gitu ya, juga kita nanti akan bisa memperoleh gambaran terkait dengan bioavailabilitas dari senyawa atau struktur obat tersebut. Contohnya misalnya tadi ya, contoh pada suatu senyawa yang memiliki sifat polimorfisme yaitu chloramphenicol palmitat ya. Apabila kita memilih chloramphenicol palmitat bentuknya, maka akan memiliki stabilitas fisik yang lama jika dibandingkan dengan bentuk kristal yang satunya. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada ampicillin ya, dimana kalau kita menggunakan bentuk ampicillin anhidrat itu akan memiliki kelarutan yang lebih besar jika dibandingkan bentuk ampicillin yang bukan bentuk kristal anhidrat. Jadi kalau misalnya kita ingin memperbaiki atau ingin menggunakan bahan baku ampicillin yang dia memiliki kelarutan lebih baik, tentu saja akan lebih tepat jika kita memilih bahan baku ampicillin anhidrat. Kemudian contoh kristal fluorokortison asetat ya, dimana pada saat fluorokortison asetat ini berbentuk dalam kristal sulfat ya, dia itu akan memiliki kelarutan yang lebih bagus jika dibandingkan dengan fluorokortison asetat kristal biasa. Kemudian pada kasus novobiosin gitu ya, beberapa penelitian itu membandingkan atau mengkomparasi pada saat novobiosin ini berada dalam bentuk kristal dengan bentuk amorf. Ternyata dari segi laju disolusi, novobiosin itu akan memiliki laju disolusi yang meningkat atau baik apabila menggunakan bentuk novobiosin yang amorf jika dibandingkan dengan bentuk yang kristal. Dan terakhir ini contohnya adalah terkait dengan tadi penisilin G ya teman-teman. Apabila penisilin G kita gunakan bentuk amorf, maka dari segi stabilitas itu cenderung tidak terlalu baik ya. Jadi akan lebih stabil kalau kita menggunakan penisilin G dalam bentuk kristalin. Baik teman-teman, demikian tadi ya kupasan materi terkait dengan kristalografi farmasi. Apabila nanti ada bagian penjelasan yang teman-teman mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin dikonfirmasi, silahkan nanti dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak perhatiannya teman-teman, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Insya Allah kita bertemu kembali pada materi yang selanjutnya. Salam sehat selalu, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.